Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ekram Effendi. Saat ini saya kuliah di Universitas Bina Dharma, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian saya yang berjudul Analisis Keberhasilan Sistem Pembayaran UFO dengan menggunakan sebuah model Delon dan Miquelin, di mana studi kasusnya adalah mahasiswa Universitas Bina Dharma. Nah, baik teman-teman. Adapun latar belakang dari penelitian atau jurnal yang saya buat ini sendiri adalah bahwa UFO ini merupakan sebuah aplikasi digital file yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan LiPo yang memang sudah terintegrasi dengan beberapa perusahaan LiPo di Indonesia. Nah, sebagai perusahaan yang digelari unicorn di Indonesia, UFO telah menjadi pilihan masyarakat saat ini sebagai aplikasi pembayaran non-tunai bersama aplikasi pembayaran lainnya. Nah, unicorn sendiri adalah sebutan perusahaan yang diformulkan oleh Alien Lee dari pendiri perusahaan modal, yaitu Ventura Cowboy. Nah, perusahaan rintisan startup yang memiliki lebih dari 1 miliar US dollar. Nah, sebagai dari bagian strategi untuk mempermudah masyarakat dalam berinteraksi non-tunai, pada tahun 2017 saja, kesukses layanan UFO ini sudah ada 80 merchant yang tergabung atau menjadi rekanan UFO. Ya, antara lain Hypermart, Prismedia, Matahari Department Store, Big TV, ya, kemudian Matahari Mall, Fox dan Beyond, dan Siloam Hospital juga menggunakan UFO sebagai transportasi pembayaran. Kemudian driver itu Grab dan lain sebagainya. Nah, kemudian UFO ini telah bermitra dengan beberapa perusahaan terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Ya, salah satunya dengan Alfamart, ya, kemudian Bank Mandiri, Grab, Kudo, dan Moka. Nah, untuk melihat tingkat kesuksesan sistem pembayaran UFO diperlukan sebuah metode penilaian, yaitu kesuksesan sistem informasi Delon dan Miquelin. Yang mana kesuksesan informasi Delon dan Miquelin ini ada 6 variabel yang akan kita ujikan. Yang pertama adalah kualitas sistem, yang kedua adalah kualitas informasi, kualitas layanan pengguna, dan kepuasan pengguna, serta manfaat bersih. Nah, selanjutnya model Delon dan Miquelin ini sendiri pada tahun 1992 terdiri 6 variabel yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi pengguna, kepuasan pengguna, dan dampak individual. Nah, ini berikut merupakan sebuah model kesuksesan sistem informasi Delon dan Miquelin pada tahun 1992. Nah, tapi dalam penelitian ini atau dalam jurnal yang saya akan paparkan ini, model yang digunakan adalah model sistem informasi Delon dan Miquelin pada tahun 2003 atau yang terbaru. Nah, ini adalah sebuah model yang akan kita ujikan kepada aplikasi UFO itu sendiri nantinya. Ada kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, intensitas pemakai atau pemakaian, kemudian kepuasan pemakai, dan manfaat bersih. Nah, sistem quality atau kualitas sistem itu sendiri memiliki beberapa karakteristik atau kriteria seperti easy of use, kemudahan dalam menggunakan, kemudian sistemnya fleksibel, ya, kemudian sistemnya reliability, ease of learning, mudah dimengerti, dan lain sebagainya.
Kemudian kualitas informasi memang harus relevan ya, understandability, akurasi, dan completeness. Yang selanjutnya adalah service quality atau kualitas layanan ya. Itu merupakan sebuah langkah-langkah dan aplikasi terhadap kebutuhan pengguna. Contohnya responsiveness, akurasinya, reliability-nya, technical competence, dan empathy. Kemudian use meliputi keseluruhan atau sistem pencarian informasi aplikasi UFO. Contohnya amount of use, frequency of use, nature of use, dan lain sebagainya. Kemudian user satisfaction atau kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Contohnya efisiensi, enjoyment, information retention, dan optimization. Kemudian net benefit atau manfaat bersih merupakan sebuah penggabungan dampak individu, contohnya decision making, kemudian economic development-nya, dan lain sebagainya. Nah, jurnal ini, tahapan penelitian yang akan saya gunakan yang sudah saya jabarkan ke dalam sebuah bagan ya. Pertama, kita menentukan perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, perancangan penelitian, kemudian penyusunan instrumen atau kuesioner. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data baik itu primer maupun sekunder, analisis data, pengujian yaitu pengujian hipotesis, dan kesimpulan. Untuk analisis data ini kita menggunakan software PLS dalam pengujian ini nanti. Kemudian pengujiannya adalah outer model dan inner model, meliputi beberapa kriteria yang bisa kita lihat di layar. Nah, kemudian hipotesis penelitian yang saya usulkan ada 9 berdasarkan referensi penelitian sebelumnya. Pertama, H1 atau kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap intensitas pengguna. Yang kedua adalah kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. Yang ketiga adalah kualitas sistem berpengaruh terhadap intensitas pengguna. Kemudian hipotesis keempat adalah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. Kemudian kualitas layanan berpengaruh terhadap intensitas pengguna. Kemudian kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. Hipotesis 7, intensitas pengguna atau use berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. Yang selanjutnya adalah intensitas pengguna berpengaruh terhadap kinerja individu. Kemudian hipotesis terakhir atau hipotesis 9, kepuasan pemakai berpengaruh terhadap kinerja individu. Nah, 9 hipotesis ini kemudian akan kita ujikan pada aplikasi UFO untuk mengukir seberapa sukses aplikasi UFO ini sendiri. Yang selanjutnya analisis data ya. Analisis data ini sendiri yang pertama kita menilai outer model atau measurement model. Terdapat 3 kriteria sebenarnya dalam penggunaan teknik analisis data atau menggunakan Smart PLS. Pertama, outer model yaitu convergent validasi, diskriminan validasi, dan composite reliability. Nah, convergent validasi dari model pengukuran dengan relatif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item atau skor yang diestimasi dengan software PLS. Nah, ukuran relatif dari sebuah individu dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin tahun 1998 dalam bukunya Ghazali 2006, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, di mana nilai loadingnya itu 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. Nah, dalam penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,70. Kenapa 0,70? Tidak 0,6? Karena dalam Smart PLS terbaru 0,6 ini masih ada tanda merahnya. Jadi dalam software PLS terbaru harus 0,70. Nah, order loading dari measurement model dari model yang kita gunakan ini adalah hasil dari order loading yang sudah kita proses dalam sebuah software PLS, di mana indikatornya
adalah FQ atau Information Quality 1, yang data ini kita peroleh dari questionnaire, kemudian kita olah ke dalam sebuah software PLS. Nah, model awalnya ini model awal, kita masukkan seluruh model awal, kemudian kita modifikasi. Nah, modifikasinya adalah dengan mengeluarkan nilai-nilai yang dibawa dari 0,70. Nah, seperti yang saya sudah katakan pada penjelasan sebelumnya. Misal 0,625 itu kan jauh dari 0,7, maka kita hilangkan nantinya. Ini lanjutan dari tabel order loading tadi, space quality, model awal dan sebagainya. Nah, ini order loading dari yang kita bahas tadi. Selanjutnya dari order loading itu kita analisis. Nah, hasil dari pengelolaan yang telah diolah pada Smart PLS pada tabel paket 1 bahwa konferensi validasi masih ada beberapa indikator yang memiliki loading factor di bawah 0,70. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa ada 0,637 tadi kalau tidak salah yang harus kita keluarkan. Kemudian model tersebut dilakukan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,70. Kemudian semua loading factor kita run lagi sehingga nilai loading factornya di 0,770, sehingga konstruksi untuk semua variabel sudah tidak ada lagi yang dieliminasi. Yang selanjutnya discriminance validasi. Nah, discriminance validasi ini merupakan sebuah tolak ukur yang akan kita ujikan selanjutnya. Nah, model ini mempunyai indikator sebuah variabel yang memiliki hal loading yang paling besar dengan nilai loading lainnya terhadap latihan lainnya. Hasil pengujian discriminant validasi ini diperoleh sebagai berikut. Nah, lihat ini ada beberapa tabel dari discriminant validasi. Ini cross loading, berapa loadingnya dari indikator-indikator tersebut. Kemudian nilai diskriminasi management, ini tabel lanjutan dari diskriminasi loading. Kemudian kita analisis. Dari tabel 4.2 itu dapat lihat bahwa beberapa nilai loading factor untuk setiap indikator masing-masing variabel masih memiliki nilai loading factor yang tidak paling besar dibanding nilai loading dihubungkan dengan variabel latihan lainnya. Hal ini bahwa setiap variabel latihan belum memiliki diskriminasi yang baik dalam beberapa variabel latihan memiliki pengukur yang bervariasi tinggi dengan konstruk lainnya. Kemudian lanjut untuk mengevaluasi reliability dan nilai AVE dalam pengolahan data tersebut. Ini adalah tabel composite reliability, ya, di mana intensitas pengguna composite reliability-nya adalah 0,911 dan nilai AVE-nya 0,673. Kemudian kepuasan pemakai 0,945 dengan nilai AVE 0,711 dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa semua nilai konstruk sudah menunjukkan nilai composite reliability di atas 0,70. Nah, ini kita bisa lihat di atas 0,70, tidak ada yang di bawah 0,7. Dengan nilai AVE itu 0,50. Artinya semua nilai AVE dalam pengujian data tersebut sudah menunjukkan reliability di atas 0,50 atau AVE-nya sudah di atas 0,50. Kemudian menilai outer model atau misalnya model. Pengujian inner model atau model struktural dilakukan melihat hubungan antara konstruk nilai R-square dari penelitian. Nah, model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependent UJT serta signifikan dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependent. Nah, ini kita bisa lihat bahwa model struktural atau inner model merupakan pola hubungan variabel penelitian. Evaluasi terhadap model struktural adalah dengan melihat koefisien antara variabel dan nilai koefisien determinasi atau R. Nah, nilai R ini mendekati 1 dengan kriteria batasan nilai dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu 0,67, substansialnya ada 0,33,
atau moderat, dan 0,19 itu lemah. Nah, ini adalah gambar model struktural atau nilai uji T yang sudah kita olah dalam PLS. Nah, ada 6 variabel yang kita ujikan untuk menganalisis aplikasi OVO. Ada kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, intensitas pengguna, kepuasan pemakai, dan kinerja individu. Nah, uji hipotesis ini akan kita gabungkan antara kualitas informasi apakah berpengaruh terhadap intensitas pengguna atau sebaliknya. Nanti kita akan jawab di hipotesis yang akan kita bahas nanti. Yang selanjutnya nilai R-square. Nah, nilai R-square sendiri adalah kualitas pengguna adalah 0,616, kemudian kepuasan pemakainya 0,747, kinerja individunya adalah 0,581. Nah, pada tabel diketahui bahwa kualitas informasi atau kualitas pelayanan mampu menjelaskan intensitas pengguna sekitar 0,16 atau 61,6%. Sedangkan pada kepuasan pemakai, dia mampu menjelaskan sebesar 0,74 atau 74,7%. Kemudian kinerja individu atau pengguna terbesar 0,51 atau 58,1%. Selanjutnya pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini dalam melakukan validasi konvergens atau validasi diskriminan, pengujian misalnya itu hipotesis. Nah, nilai coefficient paired atau inner model menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Untuk uji hipotesis ini sendiri dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bootstrapping pada software PLS. Nah, ukuran signifikan berdasarkan hipotesis dapat digunakan perbandingan T-tabel dengan T-statistik. Jika nilai T-statistik lebih besar dari T-tabel, berarti hipotesis terdukung. Nah, dalam rule of thumbs PLS, untuk tingkat keyakinan 95% atau alfa, nilai T-tabelnya untuk hipotesis 2 ekor atau detail adalah sebesar 1,96. Kemudian untuk hipotesis 1 ekor atau one tail adalah 1,647. Tabel 10 menunjukkan efisien jalur T statistik. Nah, untuk menunjukkan coefficient ini kita akan lihat tabel dari pengujian hipotesis itu sendiri nantinya. Nah, ini adalah dalam pengujian hipotesis untuk model regresi atau derajat bebas atau DF, ya, di mana N adalah banyak observasi, sedangkan K adalah banyaknya variabel bebas yang terikat. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Sehingga didapat nilai DF atau 100. Kenapa 100? DF ini adalah jumlah responden yang kita sudah ambil dalam kuesioner. Kemudian dikurang 6. 6 ini adalah variabel penelitiannya sama dengan 94, kemudian dikurang. Kemudian A-nya adalah 5%, maka nilai T-tabelnya menjadi 1,66. Nah, T-tabel ini ada dalam sebuah penelitian. Nah, ini adalah tabel result for inner week atau hasil dari bootstrapping, di mana variabel information quality berpengaruh terhadap use itu dengan nilai T searching adalah 5,499. Nah, ingat tadi 1,67 kalau tidak salah bahwa dikatakan hipotesis itu didukung. Nah, ini adalah pengujian hipotesis yang akan kita simpulkan, di mana IFQ terhadap use nilainya adalah 5,499, IFQ dengan USS adalah 2,429 dan selanjutnya. Nah, dari tabel result for inner week tadi kita dapat simpulkan bahwa pertama, pengujian hipotesis 1 dalam model struktural menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap intensitas pengguna berdasarkan tabel 10. Stihik dengan nilai sebesar 5,499, artinya bahwa hipotesis 1 itu didukung. Kemudian hipotesis 2. Nah, hipotesis 2 ini dengan nilai
konstruknya adalah 2429 atau lebih besar dari T-tabel 166, maka hipotesisnya juga didukung. Kemudian hipotesis 3 juga terhadap indeks pengguna dengan nilai konstruknya sebesar 0,987 atau lebih kecil dari 166 atau nilai T-tabel, maka hipotesisnya tidak didukung. Kemudian hipotesis 4 juga dengan nilai konstruk sebesar 5,337 dengan nilai tersebut sebesar 1,66, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pemakai, maka hipotesisnya didukung. Kemudian hipotesis 5 juga sama didukung karena nilai T-tabelnya itu lebih kecil ya, nilai lebih besar dari 2961. Kemudian hipotesis 6 juga tidak didukung ya, karena tidak didukung di mana nilai tersebut lebih kecil dari T-tabel 166 sedangkan nilai konstruknya adalah 0,161. Kemudian hipotesis 7 didukung ya karena nilai tersebut lebih besar dari T-tabel 166. Kemudian pengujian hipotesis 8 juga didukung karena nilai T-tabelnya itu lebih besar ya. Nilai tersebut lebih besar dari T-tabel ya, itu 2,566. Kemudian hipotesis 9 atau hipotesis terakhir juga didukung karena nilai T-tabelnya itu lebih nilai tersebut lebih besar dari T-tabel, yaitu 4,512. Nah, ini adalah rekomendasi pengujian hipotesis. Dari 9 hipotesis yang kita ajukan sebelumnya, ternyata ada 2 hipotesis atau hipotesa yang ditolak dalam penelitian ini. Karena dari 9 yang hipotesis yang saya ajukan tadi berpengaruh semua, ternyata 2 yang ditolak. Nah, berdasarkan pembahasan pada ini, maka dapat disimpulkan beberapa pernyataan sebagai berikut. Pertama, penelitian ini menunjukkan ada 2 variabel yang berpengaruh yang cukup besar, yaitu kualitas informasi sebesar 5,499, kemudian kualitas sistem sebesar 5,337. Dapat diartikan bahwa aplikasi UFO sudah baik sehingga penggunaan merasa puas memakai sistem ini. Dari 9 hipotesis yang diajukan, 7 hipotesis terbukti secara empiris. Artinya, aplikasi UFO ini sendiri sudah cukup baik. Nah, berdasarkan pembahasan pada penelitian analisis keberhasilan penggunaan sistem band UFO tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pernyataan. Pertama, ada 2 nilai yang cukup besar yang dari 9 hipotesis yang kita ajukan. Nah, hipotesis ini terbukti secara empiris. Dengan demikian, secara umum model kesuksesan Delon dan Michael merupakan kerangka yang dapat dijadikan memberikan evaluasi atas implementasi penggunaan aplikasi UFO di Universitas Gunadarma. Karena dari 9 hipotesis yang kita ajukan, cuma 2 yang ditolak. Kemudian saran dari penelitian ini, adapun saran dalam penelitian ini adalah objek penelitian ini sendiri hanya berasal dari ruang lingkup mahasiswa Universitas Gunadarma, sehingga penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi karena pengguna aplikasi UFO bukan hanya Universitas Gunadarma, tapi sangat luas, sehingga aplikasi UFO benar-benar dapat melayani pengguna pada nanti. Itulah hasil dari paparan saya mengenai analisis keberhasilan penggunaan sistem pembayaran UFO dengan menggunakan sebuah model Delon dan Michael. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.